Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin syahadatan narju biha an-najata yaumiddin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat, atas setiap karunia dan kebaikan dari Allah, dan atas taufik yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini sehingga kaki kita ini bisa melangkah ke musalla ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pemberat timbangan amal kiamah. Mudah-mudahan langkah-langkah tersebut juga Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosa kita dan sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita di sisi Allah di hari kiamat kelak. Serta mudah-mudahan Allah selalu memberi kita taufik hidayah untuk selalu bisa istiqamah beribadah, melakukan amal soleh dan ketaatan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka dan dikumpulkan kelak bersama mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian mingguan kita membaca kitab Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwanil muhibbin min ahlil khairi wad din lil 'allamah Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan kita pada kesempatan kali ini, di malam hari ini, memasuki pembahasan baru, yaitu tentang sebab-sebab yang membuat seseorang berpaling kepada dunia.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في أهم أسباب الانصراف إلى الدنيا. Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan, kata beliau, pasal tentang penyebab utama berpalingnya seseorang atau tertariknya seseorang kepada dunia. Walamma kanat hadhihi ad-dar qad ussisat 'ala al-mihani wal afat. Manakala negeri ini atau dunia ini dibangun di atas ujian dan cobaan serta petaka, wa ujinat bil munaghisati wal mukaddirat, dan bercampur dengan kesusahan dan kesedihan. Jadi memang dunia yang kita tempati saat ini, yang kita tinggali hari ini, itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tempat ujian, tempat yang penuh dengan cobaan dan petaka, malapetaka. Begitu juga dunia yang kita tinggali ini banyak kesusahan dan juga kesedihan di dalamnya. Tidak ada orang yang tidak kesusahan dalam dunia. Tidak ada orang yang tidak mendapatkan ujian dan malapetaka. Hampir setiap orang yang tinggal di dunia pasti akan merasakan ujian, akan mendapatkan cobaan, akan merasakan kesusahan dan kesedihan. Karena itulah karakter dunia dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan cobaan, dipenuhi dengan ujian, isinya kesusahan. Karena memang bukan tempat tinggal yang sesungguhnya dunia ini. Makanya disebutkan oleh para ulama, ad-dunya daru mamar wa laysat dara maqar. Dunia ini hanya persinggahan aja. Dunia ini hanya tempat lewat, tempat lalu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, ana fid dunya karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Aku di dunia itu tidak lain hanya seperti seorang musafir, seperti seorang pengendara yang bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian ia pergi dari pohon itu dan meninggalkannya. Jadi dunia hanya tempat persinggahan, dunia hanya tempat sekedar lewat dan bukan tempat menetap, kata para ulama. Karena memang tidak cocok. Kalau kita menetap lama di dunia, maka akan banyak mendapatkan cobaan, akan banyak mendapatkan ujian, dan akan selalu mendapatkan kesusahan. Nah, makanya ketika kita hanya sebentar di dunia, maka ujian itu hanya sebentar selama kita ada di negeri dunia ini. Cobaan itu cuma sebentar selama kita berada di dunia ini, dan kesusahan-kesusahan itu durasinya hanya sebentar selama kita berada di dalam dunia ini. Kemudian wa husyiyat bil mushghilati wal mulhiyat. Dunia juga dipenuhi dengan perkara-perkara yang menyibukkan dan melalaikan. Banyak yang membuat kita sibuk di dunia ini. Sibuk, bahkan terkadang kita sibuk dari Allah gara-gara urusan dunia kita. Dan juga dunia ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang melalaikan. Lalai dari Allah gara-gara perkara dunia, gara-gara urusan dunia. Lalai dari kewajiban kita kepada Allah, lalai dari tugas yang kita oleh Allah diciptakan untuk tugas itu, yaitu menghambakan diri kepadanya. Karena memang dunia dipenuhi dengan kelalaian, dipenuhi dengan perkara-perkara yang menyibukkan kita. Kathurat lidzalika sawarifu 'anil ta'at. Karena yang demikian itu, kata beliau, maka banyaklah hal-hal yang memalingkan dari ketaatan. Karena dunia tadi penuh dengan ujian, malapetaka, cobaan, kesusahan,
kesedihan, dipenuhi dengan perkara yang menyibukkan dan melalaikan. Gara-gara itu semua maka banyak hal-hal yang membuat kita berpaling dari ketaatan di dalam dunia ini. Banyak perkara-perkara di dalam dunia ini yang memalingkan kita dari melakukan ibadah dan amal soleh. Wa tawaffaratid dawa'i ilal mukhalafat. Begitu juga karena itu semua, karena dunia ini tadi dibangun di atas cobaan dan ujian, malapetaka, kesusahan dan kesedihan. Banyaknya perkara yang menyibukkan dan melalaikan. Banyak pula pendorong bagi kita untuk melakukan kesalahan dan pelanggaran. Banyak yang membuat kita melakukan kesalahan dan pelanggaran. Jadi menghalangi dari ketaatan, kemudian mendorong melakukan kesalahan dan pelanggaran. Gara-gara apa yang ada di dalam dunia ini. Namun di sini penulis rahimahullahu taala cuman menyebutkan 4 yang merupakan pokok dari semua yang menghalangi dari ketaatan, yang memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah. Dan juga 4 hal ini juga perkara pokok yang membuat kita terdorong melakukan pelanggaran dan kesalahan. Beliau mengatakan summa innaha wa in kasurat tilka sawarif wa tawaffarat tilka dawa'i. Kemudian kata beliau, sekalipun banyak yang memalingkan dari ketaatan dan juga banyak pendorong melakukan kesalahan dan pelanggaran, fatakadu tanhasiru fi arba'ati asya. Semuanya itu yang beliau sebut banyak tadi, itu kata beliau penyebab utamanya adalah 4 perkara. Nah, jadi kalau selama ini kita susah melakukan amal soleh dan ibadah, ada saja perkara-perkara yang memalingkan kita dari ketaatan. Kalau selama ini kita selalu terdorong untuk melakukan kesalahan dan juga pelanggaran, dosa dan maksiat, maka penyebab utamanya dari sekian banyak penyebab itu, kata penulis, ada 4 perkara. 4 perkara ini pokoknya, 4 perkara ini induknya. Ahaduha, yang pertama dari 4 perkara itu, atau salah satu dari 4 perkara tersebut, al-jahlu, adalah kejahilan terhadap agama atau kebodohan terhadap agama. Ini yang pertama. Asani, yang kedua, yang membuat kita berpaling dari melakukan ketaatan dan terdorong melakukan dosa dan maksiat. Yang kedua, selain yang pertama adalah kejahilan atau kebodohan, yang kedua adalah du'ful iman, lemahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya keimanan. Ini satu-satu nanti dibahas oleh beliau. Jadi beliau menyebutkan 4 perkara inilah yang menjadi pokok penyebab banyak manusia lalai dari Allah, banyak manusia berpaling dari ketaatan kepada Allah, banyak manusia melanggar dan melakukan dosa dan kesalahan. Yang pertama adalah kebodohan, yang kedua adalah lemahnya iman, as-salis, yang ketiga kata beliau tulul amal, panjang angan-angan. Apa nanti panjang angan-angan dijelaskan juga oleh beliau. Ar-rabi', yang keempat, yang terakhir, aklul haram wasyubuhat, memakan yang haram dan yang syubhat. Yang haram itu yang jelas-jelas dilarang, yang syubhat dilarang juga, tapi makna dari syubhat itu adalah perkara atau sesuatu yang tidak jelas halal haramnya. Apakah halal atau haram? Itu namanya syubhat. Syubhat. Samar-samar. Dan Nabi SAW melarang mendekat yang syubhat ini. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wasyubuhat, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar itu. Kenapa? Karena orang yang mendekat kepada yang syubhat, maka dia akan terjatuh kepada yang haram. Maka oleh karenanya disuruh oleh Nabi SAW kita menjauhinya. Nah, 4 inilah yang disebut oleh beliau penyebab terbesar banyak
hamba, banyak manusia berpaling dari menghamba kepada Allah, melakukan ketaatan, amal soleh dan ibadah. Dan juga 4 perkara ini pula yang menyebabkan banyak orang yang terdorong berbuat dosa dan kesalahan serta maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu insyaallah, dan kita, kata beliau, insyaallah, nusyiru ila kulli wahidin min hadhil arba'ah, akan menjelaskan, menunjukkan kepada setiap satu dari 4 ini bi kalimatin wajizah, dengan penjelasan yang singkat, penjelasan yang ringkas, yang tidak terlalu panjang, tunabbihu ala dhammiha, yang insyaallah penjelasan itu, kata beliau, memperingatkan tentang tercelaknya 4 perkara itu, wa sudurit tathabbuti anha, dan juga menjelaskan, memperingatkan tentang cara tercegah dari 4 ini, wasabilil khalasi minha, dan jalan selamat dari yang 4 tadi. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita ingin tetap berada di dalam kebaikan, sehari-hari kita terus melakukan amal soleh dan ketaatan dan terhindar dari dosa dan kesalahan, maka harus selamat dari 4 penyebab ini. Ini penyebab utama, kata beliau. Ini penyebab utama. Maka bagaimana cara selamatnya? Beliau menjelaskan satu persatu. Wabillahi taufiq, dan dengan Allah lah kita memohon taufik dan petunjuk. Nah, beliau mulai menjelaskan yang pertama, faslun. Ini suatu fasal. Yang pertama dari yang 4 itu, yaitu adalah kejahilan. Amal jahlu, adapun kejahilan atau kebodohan, fahuwa aslu kulli syarr, maka kebodohan atau kejahilan itu adalah pokok semua keburukan, penyebab utama semua keburukan dan kejahatan itu adalah kebodohan. Kenapa ada orang yang berani meninggalkan sholat? Karena dia jahil tentang sholat, tidak tahu bahwa sholat diwajibkan oleh Allah dan meninggalkannya adalah dosa besar kepada Allah. Kenapa ada orang yang berani mencuri? Karena dia jahil bahwa mencuri dilarang oleh Allah. Kenapa ada orang yang berani mengkonsumsi minuman keras, sesuatu yang memabukkan? Karena dia bodoh bahwa perbuatan itu diharamkan oleh Allah. Kenapa ada orang yang berani melakukan perbuatan riba yang diharamkan oleh Allah? Karena dia tidak punya ilmu bahwa riba itu adalah dosa besar yang ancamannya begitu serius dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, makanya disebutkan oleh beliau amal jahlu, adapun kejahilan, kebodohan terhadap agama, maka itu adalah pokok utama setiap keburukan, semua kejahatan. Wa man sya'u kulli dharar, dan penyebab munculnya semua kemudaratan, semua bentuk kejahatan, semua bentuk hal yang berbahaya, semua bentuk kemudaratan, penyebab munculnya adalah kebodohan. Wa huwa wa ahluhu dakhiluna fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'aliman wa muta'alliman. Dan kejahilan atau kebodohan beserta orang-orang bodoh itu, kata beliau, semuanya masuk ke dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi tentang kebodohan dan orang-orang bodoh, orang-orang jahil? Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unah, dunia ini terkutuk, mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya juga terkutuk dan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dunia dilaknat oleh Allah dan dikutuk oleh Allah, kata Nabi Muhammad, dan semua yang ada di dalamnya juga dilaknat dan dikutuk oleh Allah Ta'ala. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Zikir yang tidak termasuk dilaknat oleh Allah Ta'ala. Apalagi yang tidak dilaknat oleh Allah dari dunia dan yang ada di dalam dunia ini? Wa aliman wa muta'alliman, orang yang berilmu atau orang yang punya ilmu, wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu.
Itu yang dikecualikan oleh Nabi Muhammad SAW dari dunia dan isinya yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Ta'ala. Maka oleh karenanya untuk keluar dari lingkaran orang-orang yang dilaknat oleh Allah, keluar dari lingkaran dunia dan seisinya yang terkutuk itu, tidak ada pilihan kecuali belajar agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itulah yang dikecualikan oleh Nabi Muhammad. Artinya kejahilan masuk ke dalam dunia yang dikutuk oleh Allah Ta'ala. Dan orang-orang jahil juga termasuk ke dalam dunia dan isinya yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka untuk keluar dari lingkaran itu, lingkaran orang-orang terkutuk, tidak ada pilihan kecuali berusaha untuk mempelajari agama yang kita peluk ini. Itu sabda Rasulullah SAW. Wa yurwa, dan diriwayatkan, ini masih tentang kejahilan. Innallaha lamma khalaqal jahla qala lahu, sesungguhnya Allah manakala ia menciptakan kejahilan dan kebodohan. Ya kan makhluk Allah juga diciptakan oleh Allah kebodohan ini. Manakala Allah menciptakan kebodohan, qala lahu, Allah berkata kepada kebodohan itu. Apa kata Allah? Aqbil, kemari kata Allah. Allah panggil. Apa yang terjadi ketika Allah panggil kebodohan itu? Fa'adbar, malah menjauh dia dari Allah, berpaling dia dari Allah. Faqala lahu, lalu Allah katakan lagi kepada kebodohan itu, adbir, disuruh oleh Allah berpaling, menjauh. Apa yang terjadi? Fa'aqbal, justru malah mendekat dia kepada Allah. Nah, ini kebodohan itu seperti ini. Disuruh begini dia malah begitu, disuruh begitu malah begini. Maka apa kata Allah setelah itu terhadap kebodohan ini, supaya kita betul-betul tidak menyukai kebodohan ini? Faqala lahu, maka Allah pun berkata dan berfirman kepada kejahilan dan kebodohan itu, wa izzati, demi keagunganku kata Allah, demi kemuliaanku, ma khalaqtu khalqan, tidaklah aku menciptakan satu makhluk pun, abghadha ilayya minka, yang lebih aku murkai daripada engkau. Jadi kebodohan ini jemaah yang Allah rahmati, kejahilan itu adalah makhluk Allah yang paling dimurkai oleh Allah, yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka jangan sampai ada ruang untuk kejahilan itu dalam diri kita, karena itu adalah makhluk yang paling dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah katakan lagi, wala aj'alannaka fi syirari khalqi, dan sungguh kata Allah, aku akan meletakkan kejahilan dan kebodohan ini pada makhluk-makhlukku yang paling buruk. Jadi orang yang memelihara kejahilan dan kebodohan tentang agama itu adalah makhluk-makhluk Allah yang paling buruk, disebut oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya ini, dalam hadis qudsi ini, dalam sebuah riwayat kata penulis. Karena orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama, dan Allah akan beri dia ilmu tentang agama. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan pada dirinya kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuatnya faham tentang agama, membuatnya memiliki ilmu tentang agama. Itu orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Tapi kalau orang itu diinginkan keburukan oleh Allah, Allah jadikan makhluknya yang terburuk, maka Allah akan letakkan kejahilan dan kebodohan tentang agama di dalam orang tersebut. Wal'iyadu billah. Maka oleh karenanya, kenapa Rasulullah SAW itu mewajibkan untuk belajar agama? Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama hukumnya wajib atas setiap muslim, bukan cuma anak-anaknya kaum muslimin saja. Terkadang ada bapak-bapak yang dia bilang begini, cukup anaknya saja yang disekolahkan agama, dimasukkan ke pesantren, bapaknya biar tukang mencari biayanya aja. Jangan, karena semua muslim, kata Rasulullah, berkewajiban untuk belajar agama. Semua muslim memiliki keharusan untuk menuntut ilmu agama. Ala kulli muslim, atas setiap muslim. Nabi tidak mengatakan wajib atas anak-anaknya kaum muslimin, tidak. Tapi Nabi mengatakan wajib atas setiap muslim, mau yang anak-anaknya, mau yang sudah dewasa orang tua, mau yang laki-laki, mau yang perempuan, mau yang muda, mau yang tua. Semua di hadapan ilmu berkewajiban sama untuk mencari dan belajar ilmu agama. Jadi itu.
wala aj'alannaka fi syirari khalqi, aku akan jadikan engkau, kata Allah kepada kejahilan dan kebodohan itu, aku akan jadikan engkau dan aku akan letakkan engkau di makhlukku yang paling buruk, wal'iyadzubillah. Maka kita harus berusaha untuk belajar agama. Ini yang dia maksud adalah tentang agama, karena di dalam hadis juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa di antara yang dimurka oleh Allah itu, di antara yang dimurka oleh Allah taala, alimun bid dunya jahilun bil akhirah, adalah orang yang berilmu tentang ilmu-ilmu dunia tapi jahil tentang urusan akhirat. Kalau urusan ekonomi, urusan pertanian, urusan perdagangan, urusan bisnis pintar, tapi mengaji kada bisa, itu dimurka oleh Allah taala. Urusan pemerintahan, urusan politik, urusan ini itu, dari urusan keduniaan top, tapi tidak mengerti halal haram. Pokoknya yang halal diangkut, yang haram dikukut juga. Itu dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan kecuali berusaha untuk belajar tentang agama. Wa qala Ali karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiya an, apa kata beliau? La aduwa a'da minal jahli wal mar'u aduwu ma jahil. Tidak ada musuh yang lebih berbahaya dari kebodohan. Jadi kebodohan diri sendiri itu musuh yang paling berbahaya bagi diri kita sendiri. Tidak ada musuh yang paling berbahaya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, daripada kejahilan dan kebodohan. Dan seseorang itu akan memusuhi apa yang dia tidak tahu. Ulun kasih contoh. Ada orang yang dia itu punya ilmunya kalau sembahyang subuh itu berkunut. Yang dia tahu cuman itu, sembahyang subuh habis i'tidal rakaat kedua angkat tangan baca doa kunut baru sujud. Lalu kemudian dia melihat orang yang sholat subuhnya tidak pakai kunut. Maka apa yang terjadi dengan orang yang cuman taunya subuh pakai kunut aja? Maka dia akan menganggap orang yang tidak pakai kunut sesat. Sebaliknya pun juga demikian. Orang yang taunya subuh tidak pakai doa kunut dan tidak tahu bahwa ada ulama yang mengatakan sunnah doa kunut di sholat subuh itu, maka ketika dia melihat orang yang membaca kunut di sholat subuh, dia akan mengatakan sesat. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Ali di sini, seseorang itu dia akan memusuhi apa yang dia tidak tahu. Padahal kan kedua-duanya bujur. Nang berkunut bujur aja karena memang ada ulama yang mengatakan bahwa memang disunahkan kunut di sholat subuh, dan yang kada berkunut pun juga ada ulama yang mengatakan bahwa memang tidak disunahkan kunut di sholat subuh. Coba kalau tahu salah satu aja, maka dia akan memusuhi yang tidak pakai kunut karena dia pakai kunut. Atau yang tidak pakai kunut, tahunya cuma tidak pakai kunut aja, maka dia akan memusuhi orang yang pakai kunut. Makanya dikatakan beliau di sini, wal mar'u aduwwu ma jahil. Seseorang itu akan memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Dan banyak hal lagi. Banyak hal. Seseorang itu cenderung akan memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Makanya dikatakan itu, man qalla ilmuhu katsura inkaruhu. Orang yang ilmunya sedikit itu akan banyak protesnya. Wa man katsura ilmuhu qalla inkaruhu. Dan siapa yang ilmunya meluas, ilmunya banyak, dia akan sedikit protes. Dia akan sedikit protes. Itu. Jadi tidak ada musuh yang lebih berbahaya dari kejahilan dan kebodohan, dan seseorang cenderung memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Cenderung memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Wa dhammul jahli ma'lumun bin naqli wal aqli. Dan tercelaknya kejahilan dan kebodohan ini itu sudah maklum, sudah diketahui dan sudah masyhur, baik itu dengan dalil nakal dari Al-Qur'an dan hadis, wal akal, dan secara akal juga. Semua orang akan mengatakan bahwa secara akal, secara logika, kebodohan itu adalah sesuatu yang tercela. Dan Al-Quran dan hadis pun juga mencela kebodohan. Tadi kita sudah sebutkan beberapa.
Kita sudah sebutkan beberapa. La yakadu yakhfa ala ahad. Sudah tidak samar lagi tercelanya kebodohan itu bagi setiap orang. Tidak ada kemudian orang yang mengatakan kebodohan itu adalah sebuah kebaikan. Tidak ada. Semua akan sepakat kebodohan adalah sebuah keburukan dan sesuatu yang sangat tercela. Wal jahilu waqi'un fi tarki ta'at wa fi'lil ma'asi wa fi'lil ma'asi. Dan orang bodoh, orang jahil, dia akan terjatuh ke dalam meninggalkan ketaatan dan mengerjakan maksiat. Iya. Orang itu kenapa dia meninggalkan perintah Allah, meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan, meninggalkan ketaatan dan amal soleh? Karena dia bodoh terhadap amal soleh itu. Kenapa ada orang yang kada sembahyang? Ya mungkin banyak penyebabnya juga, tapi penyebab terbesarnya kebodohannya. Kenapa ada orang bulan Ramadan makan di warung kada sing puasaan padahal agamanya Islam, KTP-nya di situ tulisannya Islam? Maka penyebab utama adalah kebodohan. Dia bodoh bahwa puasa ini diwajibkan oleh Allah, puasa ini pahalanya besar, dan puasa ini bila ditinggalkan ancamannya serius. Dia bodoh tentang itu. Makanya kata beliau, orang bodoh, orang jahil akan terjatuh kepada meninggalkan ketaatan. Wa fi'lil ma'asi, dan orang jahil, orang bodoh akan terjatuh ke dalam maksiat dan dosa. Sebut saja semua maksiat dan dosa di dunia ini, maka penyebab utama yang membuat orang terjerumus ke dalam maksiat-maksiat itu adalah kebodohan. Kenapa ada orang mencuri? Karena dia bodoh bahwa mencuri itu dosa besar dan ancamannya potong tangan. Ancamannya di akhirat neraka. Kenapa ada orang yang berani berzina? Karena dia bodoh bahwa zina itu dosa besar. Kenapa ada orang yang menjual narkoba? Karena dia bodoh bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar yang diancam oleh Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Semua maksiat, sebut saja apapun bentuk maksiatnya, maka orang-orang melakukan maksiat itu karena disebabkan oleh kebodohannya, disebabkan oleh kebodohan. Kalau dia tahu bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan diancam oleh Allah dan Rasulnya dengan ancaman-ancaman yang menakutkan, maka dia tidak akan pernah berani melakukan dosa-dosa maksiat tersebut. Tidak akan pernah berani. Jadi kata beliau, wal jahilu waqi'un fi tarki ta'at wa fi'lil ma'asi. Orang bodoh itu akan terjatuh ke dalam meninggalkan ketaatan dan melakukan maksiat, sya'a am aba, mau atau tidak mau. Mau atau tidak mau. Pokoknya terjerumus saja melakukan dosa, terjerumus saja meninggalkan kewajiban, meninggalkan ketaatan. Mau atau tidak mau. Ibaratnya kayak ini jemaah. Ada mobil itu jalan malam kada begayap, lampunya mati mobilnya. Kada kelihatan lalu jalan nih. Kada kelihatan lampu jalan, kada ada lampu mobil mati, lampu rumah orang kada ada juga. Kira-kira kemana arah mobil tuh? Meranjah macam-macam. Ya kan? Meranjah selokan kah, atau meranjah tiang listrik kah, atau meranjah pohon kayu kah. Maka begitulah ibarat dan perumpamaan orang bodoh. Karena tidak ada ilmu yang merupakan lampu untuk dia jalan di dunia ini, maka ranjah terus, ranjah terus. Itu. Makanya ketaatan ditinggalkan, maksiat dikerjakan. Pokoknya ranjah terus tadi bang sudah. Ranjah terus. Ada begaduh karena lampunya kededa. Jadi ilmu ini ibarat lampu untuk kita hidup di dunia ini. Kalau lampu ada kan, mobil itu kan jalannya ya pas di jalan yang benar, lampunya ada. Tapi kalau sudah lampunya mati tadi, maka meranjah ke sana kemari. Maka begitulah kita hidup di dunia ini. Ilmu itu ibarat lampu. Kalau kita ingin jalannya lurus, berada di jalan yang benar terus, maka mesti ada ilmunya. Ini boleh, ini tidak. Yang boleh ayo kerjakan, yang tidak boleh kita jauhi dan kita tinggalkan. Itu ilmu yang mengontrol kita, ilmu yang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Fa innahu la yadri ayya syai'in at-ta'ah allati amarahu Allah bi fi'liha. Karena orang bodoh itu dia tidak tahu yang mana ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukannya, wala ayya syai'inil ma'siyah, dan juga tidak tahu mana maksiat, mana dosa, mana yang dilarang. Allati nahahu Allahu 'an irtikabiha, yang dilarang oleh Allah melakukannya. Kada tahu.
Ini riba kah? Ada tahu. Ini halal kah haram? Ada tahu. Makanya kukut terus. Yang halalnya diangkut juga, yang haram dikukut juga. Itu kenapa? Karena tahu Bang tadi. Karena kadada ilmunya itu. Maka benar-benar ilmu ini menyesatkan lah. Ilmu kejahilan ini menyesatkan. Makanya pernah kan mendengar sebuah ungkapan apa? Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya karena dia menerangi jalan kita di dunia ini. Yang mana boleh kita diarahkan oleh ilmu. Yang mana yang tidak boleh kita diberi rambu-rambu oleh ilmu. Berhenti sampai sini, nggak boleh dilakukan. Nah, ilmu tadi menerangi jalan kita. Wala yakhruju min dhulumatil jahli illa binuril ilmi. Dan orang bodoh itu dia tidak akan pernah keluar dari kegelapan kebodohan kecuali dengan cahaya ilmu. Jadi untuk keluar dari gelapnya kebodohan, gelapnya kejahilan, tidak ada pilihan lain kecuali cahaya ilmu. Lo kasih contoh di warung-warung itu, kalau kita kurang ilmu, ada jualan-jualan yang mengarah kepada judi yang diharamkan. Contoh, dulu itu kan waktu zaman dulu kekanak-kanakan tuh ada cecabutan, gula batu itu ada apa namanya? Gambar di dalamnya, ada nomornya, itu hadiahnya ada rinso, ada macam-macam itu. Itu kelihatannya kan biasa aja kan berjualan, tapi itu ada unsur judinya. Karena ada untung ada rugi. Kadang yang beli ini untung kalau pas dapat nomornya, tapi kadang juga sudah menukar berpuluh-puluh, 20 karena akan menukar karena dapat-dapatnya. Rugi itu kan. Makanya karena ada skema untung rugi, maka itulah yang disebut judi yang diharamkan dalam syariat Islam. Terlihat sepele aja. Atau yang hanya ini lu lihat ada apa namanya tuh? Keropok hadiah duit tuh nah. Ada kalau semalam keropok hadiah duit. Itu kelihatannya ya biasa aja keropok, harganya ada seberapa. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang beristilah hendak mencari duitnya, kadang hendak keropoknya. Jadi ditukarnya keropok tuh sing banyakan, sebal ditukarnya. Kalinya kada dapat duitnya. Habis duit berapa menukar keropoknya. Paling dapat pun cuma sedikit. Itu juga bagian daripada judi karena ada skema untung ruginya. Itu. Kadang ada skema untung rugi. Termasuk tuh jalan sehat yang untuk dapat kuponnya nukar dulu. Kecuali kalau jalan sehatnya disponsori dan kuponnya diberikan secara gratis, itu diperbolehkan. Misalnya ada sponsornya, misalnya kan jalan sehat, ambil kupon gratis. Nah itu tuh kada ada judinya. Tapi kalau yang ada jalan sehat, kemudian kuponnya harganya satu kupon sekian, ada yang menukar 10 kupon, luput seberatan. Ada yang menukar, ada semalam dulu dengar kabar tuh habis 500.000. Tahu dapat juga tuh. Dapat juga. Nah itu kalau luput seberatan kan rugi kan? Makanya ada skema untung rugi. Itulah judi, hakikat judi itu seperti itu. Itu hakikat judi. Nah itu hal-hal seperti itu tidak bisa kita bedakan entah dia halal atau haram kecuali kita membutuhkan ilmu untuk memahami itu halal atau haram. Nah, makanya seseorang tidak akan keluar dari kegelapan kejahilan kecuali dengan cahaya ilmu. Itu. Walillahi durru Syekh Ali bin Abi Bakar haitsu yaqul. Dan sungguh indah apa yang diucapkan oleh seorang ulama, nama beliau adalah Syekh Ali bin Abu Bakar, ketika beliau mengatakan, apa kata beliau? Al jahlu narun lidinil mar'i yuhriquhu. Kejahilan atau kebodohan itu ibarat api bagi agama seseorang, yang mana api kejahilan itu dapat membakar agamanya, merusak agama kita. Wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Dan ilmu itu ibarat air yang dapat memadamkan api kejahilan itu tadi. Kejahilan kata beliau ibarat api yang membakar agama seseorang. Rusak agama kita gara-gara kejahilan, gara-gara kebodohan tadi.
perjudian yang yang seperti itu kan, banyak yang tidak tahu itu haram dimakan, dibawa beli ke rumah, dimakan oleh anak-anak kita. Jadi darah dagingnya. Sebentar Rasulullah mengatakan apa? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka tempat yang paling pantas untuknya. Di pasar-pasar malam misalnya kan ada juga kadang-kadang masukkan apa aja dalam botol gitu. Macam-macam, kadang-kadang itu ada dia bayar sekian dapat beberapa, kalau bisa memasukkan ke dalam botol dapat hadiah. Ada hadiahnya sudah di muka-muka botolnya, ada HP buruk kan rajin itu kan, yang kayak itu. Nah itu tuh bagian dari judi. Tapi kadang-kadang masyarakat ya umpat aja kayak itu. Umpat aja. Kenapa bisa terjerumus ke perbuatan haram itu? Ya tadi karena kegelapan kejahilan. Jadi kejahilan itu seperti api yang membakar agama seseorang, dan ilmu itu seperti air yang memadamkan api tersebut. Supaya agama kita tidak rusak, maka kita perlu ilmu untuk memadamkan api kejahilan. Jadi mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala untuk terus belajar agama, menambah ilmu kita tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berada terus di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.